Saat ini, seluruh dunia berpikir mengembangkan amonia hijau dan biru sebagai energi ramah lingkungan. Amonia dapat menjadi sarana distribusi hidrogen sebagai sumber energi masa depan yang sejalan dengan pengurangan emisi karbon untuk mencegah pemanasan global. Pemanfaatan energi ramah lingkungan dari amonia menjadi perhatian dan banyak dilakukan oleh perusahaan global. Volume perdagangan amonia saat ini mencapai 21 juta ton di dunia dan diperkirakan naik pada tahun 2030 mencapai 30 juta ton. PT Pupuk Indonesia yang berkomitmen mengupayakan penurunan emisi karbon pun turut serta dalam pengembangan amonia hijau dan biru ini. Halo semuanya, saya Alfira Madania dari kelompok 26. Di sini saya akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Efisiensi Amonia Biru dan Hijau serta implikasi pada lingkungan sebagai sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Seperti yang kita tahu, global warming merupakan salah satu permasalahan yang harus kita perhatikan di zaman sekarang ini. Salah satunya dengan amonia biru dan amonia hijau. Amonia biru dan amonia hijau bisa dijadikan sebagai sumber alternatif yang ramah lingkungan. Tapi sebenarnya amonia biru dan amonia hijau itu apa sih? Nah, amonia biru itu amonia yang dihasilkan dari bahan bakar fosil seperti batu bara dengan penangkapan dan penyimpanan karbon atau CCS. Sedangkan amonia hijau itu diproduksi melalui elektrolisis air yang didukung oleh energi terbarukan. Dan dari proses itulah mereka didapatkan. Sekarang kita udah tahu apa itu amonia biru dan amonia hijau. Sekarang gimana sih cara dapetinnya? Amonia didapat dari berbagai proses. Lebih tepatnya, pada amonia hijau didapat dari proses elektrolisis air untuk menghasilkan hidrogen hijau dan proses ekstraksi nitrogen dari udara, serta sintesis amonia dengan proses Haber-Bosch. Sedangkan, pada amonia biru didapat dari hidrogen yang diperoleh dari sumber energi fosil seperti gas alam. Proses ini biasanya melibatkan reformasi gas metana, di mana gas metana direaksikan dengan uap air untuk menghasilkan hidrogen dan karbon monoksida. Lalu terjadinya reformasi gas metana dan terjadinya penangkapan karbon. Lalu akan disimpan dan distribusi. Segala sesuatu memiliki keunggulan dan tantangan. Jadi, apa sih keunggulan dan tantangan amonia biru dan amonia hijau? Beberapa keunggulan amonia hijau antara lain yang pertama yaitu amonia hijau tidak menghasilkan emisi karbon dalam proses produksinya. Yang kedua, sumber energinya bersih. Selain keunggulan, amonia hijau juga memiliki beberapa tantangan antara lain yang pertama biayanya yang tinggi, yang kedua ketersediaan energi terbarukan, yang ketiga mengubah infrastruktur industri pupuk dan transportasi bahan bakar untuk dapat menggunakan amonia hijau itu memerlukan investasi besar dan waktu. Selanjutnya ada keunggulan dan tantangan dari memproduksi amonia biru. Amonia memiliki keunggulan karena memiliki basis pengguna yang luas karena menjadi bahan dasar produksi pupuk. Selain keunggulan, amonia juga memiliki beberapa tantangan, di antaranya yaitu biaya produksi. Proses amonia yang menggunakan teknologi penangkapan karbon membutuhkan biaya yang relatif mahal. Selain itu, ketergantungan pada gas alam. Sebagian besar proses amonia biru saat ini masih bergantung pada gas alam sebagai sumber utama, yang dapat menimbulkan masalah jika pasokan gas karbon mengalami gangguan. Lalu ada potensi kebocoran karbon. Jika tidak dikelola dengan baik, proses penangkapan dan penyimpanan karbon bisa mengalami resiko kebocoran yang akan merugikan tujuan pengurangan emisi karbon. Seperti yang kita tahu, kalau amonia biru dan amonia hijau itu memiliki banyak sekali kegunaan. Tapi sebenarnya apa sih implikasi amonia biru dan amonia hijau pada lingkungan? Selanjutnya ada dampak dari produksi amonia hijau dan amonia biru. Amonia hijau dan amonia biru ini memiliki potensi yang besar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Namun perlu dilakukan upaya nih untuk mengurangi polusi udara yang terkait dengan produksi dan penggunaan amonia tersebut. Kemudian ada satu kebijakan yang direncanakan oleh perusahaan pupuk Indonesia, yaitu membangun pabrik amonia skala komersial dengan menggunakan tenaga air dan panas bumi sebagai sumber energi terbarukan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan industri yang ramah lingkungan. Mungkin itu saja sedikit pengetahuan yang bisa kami berikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.